kembali lagi di MMA. Ini adalah sebuah tema di mana kita akan menceritakan tentang perjuangan sebuah keluarga. Tapi sekali lagi inilah MMA, mertua menantu akur dong. Ini tentang tema sebuah keluarga di mana ada Pak Nelson dan Bu Cakup ya. Wah, luar biasa. Dua orang atau keluarga yang mengalami badai, tapi mereka terbang tinggi bagi Raja Wali. Ini dua keluarga yang mengalami kegoncangan yang sangat parah, tetapi mereka tidak terhentikan. Mereka membuktikan bahwa mereka bisa menari di atas setiap kegoncangan. Ini adalah keluarga yang seolah-olah mengalami kehancuran, tetapi tidak banyak mereka yang bisa bangkit dari kehancuran. Tapi mereka membuktikan kehancuran tidak memisahkan mereka, tidak menghancurkan mereka, tapi menjadikan mereka lebih kuat. Inilah keluarga yang luar biasa, menang dari setiap badai, menang dari setiap kegoncangan, berdiri di atas setiap kehancuran. Mulai dari Bapak Nelson, boleh menerangkan dan menceritakan kehancuran apa saja, kegoncangan apa saja, mengalami badai apa aja ini dalam keluarga. Iya, tahun 2000, mulai dari 2014 itu saya mengalami kegoncangan ekonomi, di mana waktu itu saya coba proyek-proyek juga nggak jalan, dan ada shifting waktu itu di mana proyek telekomunikasi lagi jenuh, dan saya coba beralih ke yang lain. Ternyata itu membuat makin parah. Waktu itu saya berangkat ke luar kota, ke daerah Bengkulu. Saya coba jalani tambang batu bara, saya coba jalani pembangunan suplai jalan tol. Ternyata bukan makin membaik. Saya ditipu orang. Ternyata di pet yang beda yang saya nggak pernah jalani. Ternyata banyak hal-hal yang memang tidak dikuasai. Padahal waktu itu juga sudah ready semuanya, batu bara udah kita survei. Ternyata begitu mulai kontraknya habis. Di situ memang saya sudah siapkan 10 unit untuk hauling. Saya sebelumnya survei itu stockpile-nya juga banyak. Ternyata begitu jalan hanya 2 minggu habis stoknya. Sementara saya sudah bayar itu sewa truk itu kan 10 unit itu udah buat langsung sebulan ratusan juta, dan memang hilang gitu aja akhirnya. Jadi memang sampai dari 2014, 15 saya juga pernah coba jalanin buka usaha restoran. Ternyata juga sama, saya nggak pelajarin. Saya pikir bisa kayak proyek. Saya subsidi silang kalau di proyek fiber optik ya, telekomunikasi saya mengerti banget. Ternyata di restoran juga saya nggak berhasil, habis. Jadi selama dari 2014 sampai hari ini nih ya, dalam tanda kutip ya, sangat banyak kerugian yang dialami. Sangat banyak kerugian. Mungkin bisa berapa M itu Pak? Habis, hilang, lenyap, tak berbekas. Saya saya hitung-hitung sekitar 6M. 6M habisnya ya, habis semuanya. 6M. Hilang, lenyap, tak berbekas ya. Bahkan kalau dibilang tidak ada penghasilan, tapi yang ada adalah pengeluaran. Ya, mungkin istilah orang zaman sekarang berdarah-darah lah ya, di dalam soal ekonomi ya. Benar, Bu. Oke, itu kita bahas dulu soal ekonomi nih ya, sebelum nanti kita bahas kegoncangan yang lain. Karena keluarga ini tidak hanya mengalami kegoncangan ekonomi, tapi mereka mengalami kegoncangan secara ekonomi, secara kesehatan, tapi juga secara bahtera keluarga. Artinya ada banyak sekali hal yang mereka harus hadapi untuk melewati masa yang sangat-sangat berat. Tetapi mereka sekali lagi pejuang yang tidak menyerah.
walaupun segala badai menghantam mereka. Oke, sekarang dari Ibu nih ya. Bu, pada waktu Bapak mengalami nurun terus nih ya. Bukannya ada pemasukan tapi pengeluaran. Ya, bukannya keluarga yang lancar, baik, tetapi badai dan blooding istilahnya. Nah, respon Ibu pada waktu itu apa ya? Saya karena mungkin dari kecil orang tua saya selalu ajarkan untuk berdoa, tanya Tuhan. Jadi makanya ketika ngalamin itu, saya malah jadi banyak berdoa. Jadi banyak ketemu Tuhan. Jadi saya tanya Tuhan ada apa, kenapa seperti ini. Dan saya terus ke diri saya berkatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Apapun yang kamu lewati itu Tuhan baik. Jadi dari situ saya benar-benar belajar percaya sama Tuhan. Secara ekonomi sih memang kok di depan seperti kayak gelap, nggak kelihatan. Betul. Tapi saya terus berjalan, saya terus percaya Tuhan, saya terus benar-benar berserah sama Tuhan. Dan ya juga biar bagaimanapun kan juga namanya proyek juga belum ada juga kayak gitu. Anak-anak juga saya kasih tahu gitu loh, ini kondisi keuangan kami seperti apa. Jadi kami kasih tahu dan mereka ngerti sih. Luar biasa, luar biasa. Nah, sebagai istri jelas pada saat-saat seperti itu tidak gampang ya. Iya. Ya. Dan tadi dibilang selalu berdoa dan selalu hanya tanya Tuhan dan hanya bersyukur dan kemudian yang menghadapi dengan ketenangan. Iya. Apa nggak pernah tuh ngerasa gini, Tuhan jahat, Tuhan nggak nolong, mana sih berkat Tuhan, mana janji Tuhan? Dari pihak Bapak sama Ibu ini sering nggak rasa itu? Kalau kita itu jalaninya ya, respon kita tetap waktu itu saya bilang sebenarnya Tuhan saya yang salah. Saya salah memanage uang, saya salah ya Tuhan nggak teliti untuk deal, dan saya bilang Engkau tidak pernah salah Tuhan, karena rancanganmu tetap rancangan baik, tapi saya yang salah. Cuman saya terus minta kekuatan, saya percaya Engkau pasti buka jalan Tuhan. Jadi di satu sisi kita berdoa, di sisi lain memang langsung kita tata bagaimana menghadapi hidup dengan kondisi berubah total. Yang pertama kita nggak pernah lagi beli makan di luar. Jadi semua masak nih, Ibu masak sendiri. Kita masak sendiri, belajar masak sendiri. Anak-anak juga kita ajarin, dia berubah total dari yang pernah nyaman hidup, mendadak berubah total situasi. Semua harus dikerjain sendiri. Semua kerjaan sendiri. Tidak jadi ada sopir, tidak ada pembantu. Tidak sopir, tidak ada pembantu. Jadi anak-anak juga kita ajarin mandiri, kita ajarin masak, nyapu, nyuci pakaian sendiri, setrika apa semua, tata sendiri. Bahkan katanya anak-anak berkebun, iya. Kerja semuanya. Iya. Wow, Dari yang anak manja, jadi mereka kami didik untuk mandiri. Ya, mau nggak mau karena kondisi ekonomi lagi turun, jadi kami ajarin mereka untuk kerja. Bagaimana mereka nyetrika, ngelipat baju sendiri, terus bagaimana cuci piring, dari dulu kan ada yang pembantu. kerja di sanggar katanya. Iya, betul. Ada yang kerja di kebun. Di kebun baru ya ada motor, dia yang juga kerja ngojek. Iya, anak saya laki-laki juga kita suruh ngojek juga. Luar biasa. Bahkan beberapa katanya mereka tidak lagi dibiayai karena dapat beasiswa. Iya. Untuk pergi sekolah ke luar negeri, ya. Iya, yang dan sekolah sembari kerja. Sekolah sembari kerja. Wah, luar biasa sekali. Bapak Ibu seringkali atau anak-anak semuanya dimanapun pemirsa sekalian, kita seringkali berpikir bahwa badai itu akan menghentikan dan badai itu akan menghancurkan sebuah keluarga. Tapi ini adalah keluarga yang sangat kuat, keluarga yang survive. Yang pertama, mereka benar-benar merubah semuanya. Ya, mereka berani berkata bahwa Tuhan tetap baik di tengah kondisi yang sangat-sangat tidak baik. Mereka berkata, kami tetap melayani dan kami tetap berdoa. Di tengah sepertinya tidak ada jawaban doa, mereka memutuskan tetap memberi dan tetap berbagi kepada banyak orang. Di saat mereka sepertinya tidak menerima apa-apa. Sebuah pilihan dan sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Mereka bahkan berkata stop dengan sopir, dengan kenyamanan, dengan makan di luar, dengan setiap kemudahan.
Mereka mulai membiarkan anak-anak mereka bekerja, mandiri, berusaha, bahkan anak-anak mereka mulai mendapat beasiswa dan mendapat fasilitas-fasilitas dari luar, bukan dari ayah ibunya lagi. Ini mungkin sebuah jalan yang sangat sulit diterima. Ini sebuah jalan yang sangat sulit untuk dilakukan karena ini perubahan total. Tapi keluarga ini melihat bahwa di dalam tengah setiap kerasnya kehidupan, terpaan badai dan tempaan kesulitan membuat keluarga ini menjadi kuat, menjadi solid, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Luar biasa, luar biasa. Ada nggak mungkin ya kan dalam perjalanan ini waktu awal-awal ini kan anak-anak ini kan dari nyaman ya, terus dirubah menjadi mereka ini harus mandiri, juga mungkin umur-umur mereka masih lagi remaja-remajanya itu ya. Nah itu kan sering kali mereka wah mungkin marah atau gimana, ada nggak mungkin masa-masa mereka berontak, kecewa sama gitu. Tuhan. Kenapa, terus mungkin pengen gitu. apa itu istilahnya ya, wah pengen menghancurkan hidup mereka atau mogok sekolah. Itu ada nggak masa-masa itu? Ada sih. Awal-awal mereka berontak karena di awal kan nyaman Shock semua, gitu ya. shock, mereka shock ketika ekonomi seperti ini. Dulu kami pulang sekolah udah cuma tinggal lempar sepatu, pembantu yang beresin. Ketika kondisi menurun, ekonomi nggak ada, mereka marah. Sempat marah ketika saya ajarkan untuk ayo kita bersihkan rumah sendiri, nyapu, ngepel saya ajarin. Mereka sempat marah. Bahkan makanan mungkin menunya beda ya? Iya, biasanya tuh sehari itu bisa pagi masak untuk makan siang, malam menu beda. Nah, ketika kondisi gitu kan nggak mungkin ya Bu ya, jadi mau nggak mau kan masak itu satu menu untuk Sepanjang makan hari. sepanjang hari. Itu mereka tuh sempat kok makannya gini-gini lagi gitu loh, yang kayak gitu sempat marah. Diajarin, dididik untuk kerja di rumah juga berontak marah. Tapi saya didik mereka, saya ajarkan untuk percaya Tuhan itu baik. Saya ajarkan untuk terus berdoa, percaya Tuhan baik. Semuanya baik, kita pasti akan lewatin ini semua. Dan akhirnya mereka bisa terima karena dia lihat kok orang tua kami nggak marah sama Tuhan, nggak yang lantas undur atau gimana. Tapi mereka lihat orang tua kami tetap melayani Tuhan, tetap jalan sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, dan itu mengubahkan hidup mereka. Jadi saya benar-benar ajarkan firman Tuhan juga gitu loh, untuk mereka Dan percaya sama Tuhan. nggak mudah juga ya, mereka dari kecil Enak. 17 tahun tuh iya. di AC. Dari kecil sampai umur 17 tahun yang paling besar tuh tidurnya di AC, dan begitu kita kondisi ekonomi nggak boleh tidur pakai AC. Pakai kipas angin. mau Jadi nggak pakai mau. kipas angin. Jadi memang awalnya mereka tuh wah, dari tubuhnya sendiri berontak awalnya, kok bisa begini. Tapi memang kita tiap malam kita makan barengan, kita arahkan mereka, kita kasih pengertian bahwasanya kondisi keuangan dan ini Nggak oke. akan melatih mereka, dan kita ajak terus, kita sharing terus tentang Tuhan baik. Dan akhirnya mereka gimana? Tidur tanpa AC. Enak juga ya, sehat. Ah, jadi iya. Wah itu butuh berapa lama itu? Dari mereka mungkin masih penyesuaian. struggle. Itu berapa lama? Ya bisa 2-3 tahun mungkin ya? 2-3 tahun ya memang. 2 sampai 3 panjang tahun bahkan perjalanannya. total begitu. Iya. Seringkali memang ini merupakan sebuah tantangan besar ya, kita sebagai orang tua dengan keadaan zaman di mana anak-anak menjadi manja, anak-anak menjadi istilahnya memudahkan segala sesuatu. Take it granted gitu ya, buat segala berkat Tuhan. Iya. Kadang-kadang kita juga merasa gini, kok Tuhan tega-teganya ya membiarkan itu terjadi. Tapi kalau melihat dari hidup saya bersyukur saya pernah miskin. Saya bersyukur buat masa-masa di mana tidak ada makanan di rumah, tidak ada sama sekali uang buat bayar uang sekolah, dan itu membentuk saya seperti ini. Saya selalu berkata, seandainya saya lahir di keluarga kaya, seandainya saya itu tidak pernah tahu artinya bekerja, seandainya ya semua lancar dan saya tidak mengalami turun naiknya kehidupan, maka saya rasa saya tidak pernah bisa menjadi seperti sekarang ini. Dan saya selalu bersyukur buat masa-masa pahit, buat masa-masa berat, buat masa-masa di mana tidak ada uang sama sekali, buat masa-masa di mana saya harus nyanyi, kerja, dan harus sangat bergumul untuk istilahnya bayar uang sekolah. Disitulah saya mengalami banyak keajaiban.
Nah sekarang saya mau nanya nih Bapak sama Ibu, ada nggak kesaksian-kesaksian di mana nggak ada uang sama sekali dan toh bisa makan? Dan melewati yang sangat terpuruk nih secara keuangan ya, minus, ya utang, dan bisa survive. Ada nggak kesaksian-kesaksian seperti itu? Ya, yang paling saya ingat waktu itu ya, untuk mengkondisikan kita makan tuh, kita didik anak-anak makan seadanya, tahu, tempe. Tapi ada masa-masa waktu itu kita dapat berkat daging banyak ya, daging beku. Dari mana itu? Dari Tiba-tiba ada yang dari apa sih? ini ya. Nasi, iya. Dari kasih ya Lagi dia tahu mau dia bersih-bersih kasih kulkas. Oh jadi dia kulkasnya kepenuhan gitu Penuhan. Jadi Mau dia nggak bang gitu ya? Udah. Mau lah Ya ya. udah mau udah Mau terima. lah ya. Jadi yang buat itunya pas kita buka kan, kita lihat expirednya. Wah, ini udah lewat sebulan Pak katanya. Iya ya. Udah kita doa aja bang sama kakak. Kita angkat doa, kita rebus, masak. Enak juga gitu ya. Ternyata ya itu memang kita alami masa-masa Tuhan, pertolongan Tuhan tuh tetap pada waktunya. Juga saya pernah ngalamin waktu itu nggak bisa bayar sewa mobil, leasing mobil. Sudah 2 bulan datang debt kolektornya, datang yang orang leasing mau ngambil, juga bayar pajaknya juga belum bayar 2 tahun. Pajak mobil 2 tahun, baru cicilan 2 bulan. Saya sampai tawarin ke teman saya 1 orang, ya berapa, ya terserah mau bayar, nggak mau. Terakhir saya kontak teman saya di hari H karena udah janjian sama orang leasing, datang jam 10, silakan, saya bilang. Dia juga kaget, belum pernah saya datang ke mobilnya ada. Biasa saya ngambilnya di tengah jalan, disembunyikan. Hilang. Iya. Dia nggak mau Dia ngasih. sampai kaget. Iya. Saya telepon teman jam 8, ambil mobil ini, saya bilang. Berapa saya kasih? Udah ambil aja, karena daripada disita. Saya bilang, ya udah saya tanya istriku dulu ya. Jam 9, dia telepon balik. Waduh, saya dimaki sama istri saya, dibuntak sama istri saya. Seperti itu ternyata suamiku punya hati ya. Kok temannya lagi susah, drop, hartanya mau diambil. Udah ku transfer lah katanya orang Batak. Udah ku transfer lah 10 juta katanya. Waktu itu saya pernah bantuin dia waktu project di Lampung. Saya kenalin dia untuk project bangun tol. Jadi dia udah tahu rekening saya. Tiba-tiba jam 9 dia bilang, udah saya transfer. Itu, waduh, mobilnya nggak jadi disita. Iya. Dapat berkat. Saya malah ngasih berkat karena ada denda ya. Ini ada denda Pak, karena saya sempat datang. Tapi mau nggak saya bantu? Kalau nggak, saya bantu gimana Pak? Saya bantu, Bapak bayar setengah aja. Ya udah, saya bilang, kita ke ATM, saya kasih dia malah berkat. Wah, makasih ya Pak. Jadi saya sudah bayar, yang tagihan malah ada sisa. Wah, kita bisa buat makan berapa lama gitu ya. Tuhan itu. Iya, memang pertolongan Tuhan. Iya, dan sampai sekarang mobilnya ada. Masih. Iya, Sudah akhirnya lunas. saya pakai ke proyek, udah lunas. Wah, puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Nah, dari pihak ibu nih, ini kan tadi kesaksian dari pihak bapak ya. Dari ibu ini kan pasti menghadapi lebih lagi ya sehari-hari ya. Mungkin bapak lagi cari proyek, bapak lagi kerja, lagi pelayanan. Ibu ini kan mungkin sehari-hari bilang, aduh Tuhan ini buat makan aja gak ada, buat listrik gak ada. Itu gimana Bu? Ada gak kesaksian-kesaksian cerita-cerita pengalaman ibu? Sempet waktu itu, jadi uang sekolah anak sudah saya bayar kan. Tapi uang di rekening itu cuma tinggal 200.000. Sudah benar-benar gak ada uang, saya udah gini. Tuhan ini gimana gitu loh, untuk listrik kan token saya sudah lihat, wah ini udah sebentar lagi habis ini. Iya, sebentar lagi mati. Ini gimana Tuhan, tagihan air juga belum. Di situ saya udah, Tuhan gimana ya? Tapi saya tetap percaya Tuhan itu baik. Dan saya bilang, nafas kami udah cuma tinggal besok Tuhan. 200.000 itu untuk kami makan sehari 2 hari selesai. Habis nggak ada lagi. Nah,
saya doa malam itu dan terus tiba-tiba besok paginya suami saya dapat WA, wih puji Tuhan, jadi ada orang yang pernah waktu itu pinjam uang sudah lama berapa tahun sebelumnya, dan ketika dia janji mau mulangnya dicicil, dan mereka orang tersebut itu nggak bayar balik gitu loh, jadi ditagih alasan terus gitu loh, Saya nggak mau lah belum ya. ada ini itu sampai setahun seperti itu ya kami pikir sudahlah, Udah anggap uang lepas lah. hilang lepas gitu loh. Nah itu sudah 2-3 tahun yang lalu tiba-tiba saya sudah transfer ya bang WA ke suami saya gitu, dan di situ puji Tuhan ada nafas untuk 1 bulan ke depan, bulan depannya lagi Tuhan pasti sediakan, saya percaya sampai seperti itu. Iya. Jadi Tuhan itu kalau kita bilang disimpan ya, yang waktu yang lalu taburan kita Iya. ternyata disimpan ya. Disimpan. Dan pada saat kita membutuhkan itu balik semuanya ya. Iya. Iya, Tuhan betul. benar-benar luar biasa, tidak pernah membiarkan kita sendirian. Saya juga dengar katanya anak bisa tetap sekolah ke luar negeri ya. Wih. Iya. Itu Iya. bagaimana ceritanya? Iya, waktu Ini itu kan keluarga tambah mepet ya. Tapi anak-anak semua bisa sekolah, bahkan bisa Hebat. sampai sekolah ke luar negeri. Ini ceritanya bagaimana? ya kemarin itu kita ada satu informasi untuk bisa magang dan sambil sekolah, sambil kerja di luar negeri. Kita lihat kondisi keuangan, saya tanya anaknya karena ini dia di Jerman. Salah satu bahasa yang susah dipelajarin. Dia untungnya dia itu waktu dia sekolah, waktu masih kondisi nyaman, sekolahnya sempat Ada bahasa bahasa Inggris, Jer- ada bahasa Inggris. Inggris. Dan dia sudah pernah les juga, jadi waktu nyaman les di kursus yang mahal, yang bagus. Jadi ya ini satu terbuka, kita datangin boleh dicicil. Jadi 6 bulan kita coba jalanin, kita sambil doa, anaknya juga tekun dari jam 8 sampai jam sore, tiap hari les, tiap hari kursus di tempat itu. Ya, dari 15 orang satu kelas, dia tes di Goethe. Tes di Goethe itu paling susah. Paling susah, betul. Iya, betul. cuman Terkenal dia yang sekali. lulus. Luar biasa, berkat Ada 2 sebelumnya sama dia. Jadi, wah dia yang lulus. Sampai sekarang juga baru 6 orang yang lulus. Sudah 1,5 tahun baru 6 orang yang lulus sertifikat Goethe itu. Dan langsung waktu dia belajar di pertanian, saya kirim di pertanian, belajar di pertanian juga, ternyata CV dia itu yang menarik sama perusahaan di Jerman, pabrik susu, karena dia lihat ini pernah di pertanian dan mereka langsung tertarik untuk meng-hire dia. Karena jarang ya umur segitu dari Iya. pertanian dan Iya. udah punya dan- resume di situ gitu ya. Iya. Sekarang dia baru rasakan didikan kita selama itu waktu struggle kepake. Dia berangkat sendiri, tidak ada ini, tidak pernah kita iniin. Dia persis tanggal 17 Agustus kemarin dia berangkat sendiri dan sudah kerja di sana sambil Bagaimana sekolah. nih sekarang kabarnya di sana? Dia sukacita sekali karena dia ke lokasi kerjanya naik sepeda, dikasih sepeda. Suasananya memang Enak, desa, iya, enak. seperti yang dulu dididik ya. Seperti yang dulu dididik. Dia Walaupun mandiri. di sana Tidak dingin ada AC ya. di sana ya. Iya. Ada AC tapi dingin ya, beda Sudah ya. dingin, jadi Iya, tapi kalau musim panas panas, Oh, iya, iya, panas benar. sekali. Tapi juga tidak ada AC kalau di sana. Iya. Dan bagaimana nih, maksudnya dia juga dapat fasilitas makan, semuanya komplit ya. semuanya komplit disediakan, dapat makan, dapat bahasa juga ditingkatkan. Tambahin ya, kelas bahasanya nambah ya. Iya. Semuanya, puji Tuhan. Dan dia memang katanya juga berencana, Pak, nanti setelah ini 3 tahun aku pengen nabung, pengen kuliah katanya. Wah, luar biasa, luar Iya. biasa. Puji Tuhan, selalu ada jalan di tengah badai, di Amin. tengah kesulitan ya. Sebelum kita mengakhiri nih, dengar-dengar barusan ini pergi ke Israel. Ya. Wah, bagaimana nih dengan kondisi pepet habis nih ya? Kok bisa ke Israel? Ini ceritanya gimana ini? Iya. Nah, ayo nih, siapa nih yang bercerita nih? Iya, ketika itu kami kan memang punya kerinduan untuk ke Israel. Jadi Tuhan, kami pengen ke sana lagi. Kami sudah pernah sebelumnya dan Tuhan kami pengen berangkat lagi dan kami pengen bawa anak kami yang paling kecil. Karena kan dia
Belum pernah. memang ya Belum dia belum pernah. pernah. Terus dia memang sudah setahun sebelumnya dia berdoa sendiri tanpa sepengetahuan saya. Dia berdoa, Tuhan aku pengen ke Israel. Nah ketika itu Tadi yang terakhir itu ya. iya, jadi pas kami rindu tiba-tiba ya itulah ternyata masih ada proyek yang terakhir itu ada pembayaran terakhir yang belum masuk. Nah dari situ jadi Tuhan ingetin kamu masih ada uang gitu loh. Jadi tiba-tiba pembayarannya masuk dan kami bisa gitu ya. pas gitu loh. Jadi benar-benar Tuhan bilang ya kamu bisa berangkat. Nah, Di cuman tengah uangnya dari mepet mana? nih ya. Iya. Uang dari mana Tuhan? Mepet kayak begini dan nggak mungkin. Mungkin ke Iya. Israel nggak murah ya. Betul. Iya. 3 orang lagi ya. Betul. Oh, Tuhan Tiba-tiba Yesus. ada pembayaran masuk. Iya, ada Wah, bonus gitu bener-bener ya. gitu loh maksudnya. Karena saya kasih tahu anak saya juga, kalau memang Tuhan mau kamu berangkat, kita dikasih uangnya nak. Oke, amin, sepakat. Jadi dia juga doa. Jadi benar-benar dijawab Tuhan dan itu puji Tuhan lah. Dari pas 2014 bayangkan ya itu masa yang nggak pendek ya, sampai hari ini 2024 Tuhan memelihara sampai bisa ke Israel bertiga, anak-anak semua sekolah dengan baik, tidak ada yang berhenti karena tidak ada uang ya Pak ya. 10 Iya, tahun. Enggak ada. Iya. Padahal mepet, rugi Betul. 6M, blooding, Iya, blooding. tidak ada pekerjaan sama sekali. Iya. Ini benar-benar sebuah perjuangan yang tidak pernah bisa dikatakan dan secara kalkulator tidak masuk akal. Iya. Iya, betul. Tapi Tuhan itu membuktikan dia setia. Amin. Kita ada di fase di mana sebentar lagi iklan harus lewat. Tetapi saya mau berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuh. Kelihatannya tidak ada jalan. Kelihatannya tidak ada pertolongan yang spektakuler. Tetapi dari 2014 sampai sekarang 2024 terbukti Tuhan setia. Semua anaknya sekolah, semua dalam keadaan yang sangat baik. Bahkan mereka baru saja boleh menikmati pergi ke Israel. Maaf. Maaf. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu. Aku Aku dong. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
lagi di MMA, mertua menantu. Akur Akur Kita dong. dengar sebuah kisah yang sangat luar biasa ya, benar-benar dari betapa mereka ini mengalami hantaman secara ekonomi, anak-anaknya pun ternyata dari yang nyaman. mereka harus dihantam sampai nyuci, sampai akhirnya mandiri loh, ke luar negeri, ke Jerman, betul ya Pak? Iya. Ke Jerman sendiri. Dan dia pede sekali, nanti saya pokoknya mau nabung buat kuliah. Wah keren banget. Dari yang dulunya mungkin inginnya dilayani, maunya yang enak, Tidur ber-AC. tidur ber-AC, sampai tidur kipas angin. Tapi saya melihat ini benar-benar keluarga yang Tuhan jagai selama 10 tahun, bahkan lebih lah ya, buat saya lebih sekali. Nah mungkin bisa sedikit cerita ya. Berarti kan anaknya 3 ya, betul ya? Iya. Ada yang apa? Yang pertama Sudah berangkat ke Jerman. ke Jerman ya? Yang nomor 2. yang nomor Oh dua nomor yang 2, kedua. nomor 2. Yang yang pertama laki-laki. udah kerja ya, Yang kerja pertama sudah juga. kerja, Yang kecil masih sekolah Iya. gitu. Nah dari 3 anak ini mungkin dari mamahnya dulu ya, mamahnya. Pernah nggak waktu dalam perjalanan gitu, ada nggak tips-tips untuk mendidik anak nih? Untuk menghadapi pada waktu mereka berontak. waktu mereka berontak. Pada Mungkin waktu buat mereka ibu-ibu. marah. Apakah tenang dulu ataukah didudukin gitu? Nah itu mungkin ada nggak saran-sarannya untuk ibu-ibu di luar sana? Kalau saya ketika mereka berontak saya diemin dulu. Maksudnya Diemin biar dulu ya. mereka punya me time istilahnya. Sampai kemarahan mereka turun. Setelah itu baru pokoknya pagi atau siang itu mereka marah, malam baru saya datengin. Saya tanya, "Kamu kenapa? Apa yang buat kamu marah?" Jadi saya sering kali itu ya tanpa sepengetahuan papanya lah gitu. Saya tuh kayak deep talk sama mereka. Oh. Jadi saya ajak ngobrol. Ketika mereka sudah cooling down, mereka udah reda, saya ajak ngobrol, saya kasih pengertian. Saya kasih tahu biasanya kenapa. gimana tuh? Biasanya apa yang mereka di hati mereka yang mereka kesal itu apa biasanya? Ya Uang kah atau fasilitas lah istilahnya. Iya. Karena dulunya itu semua Enak, nyaman, nyaman. enak. Sekarang kok seperti begini mah gitu loh. Kok saya beda dengan anak-anak yang lain. Kok saya yang kecil itu dia suka dulu itu kan dapat uang jajan ya. Ketika sekolah, namanya dia masih sekolah kan belum lulus. Terus ketika nggak jajan lagi itu dia sempat kayak kecewa gitu. Cuman saya kasih pengertian. Tapi akhirnya dia bisa terima. Ya ada berontak, ada marah, tapi kalau saya kasih ajak ngomong kayak gitu, masih marah, saya nggak mau lanjut dulu. Karena kan biar bagaimanapun, kalau kita ngomong apapun pasti ada penolakan dalam diri dia. Begitu waktu yang tepat, besoknya begitu saya dia ajak masih ngobrol marah, lagi. kamu juga nggak nangkep gitu ya? Betul, jadi ketika sudah happy, bisa nerima, nah baru saya kasih pengertian dan dia bisa terima. Luar biasa. Dan kami itu punya kebiasaan itu, supaya satu sama lain kompak, itu pasti harus sekali makan bareng. Biasanya makan malam. Nah dari situlah kami jadi bisa ngerti masing-masing anak ini mereka cerita. masih cerita. Jadi mereka pun juga nggak curiga dengan orang tuanya kok. Nggak dikasih Kenapa? jajan. Iya, nah itu jadi benar-benar. Ada begitu banyak sekarang keluarga yang kehilangan jam makan ya. Padahal jam makan ini jam yang paling seru sebenarnya. Yang mengerikan juga ada banyak keluarga yang makan tapi tetap pegang HP. Ya, ini juga sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Karena pada saat kita duduk makan, kalau dulu papa mama saya lebih lagi ya. Pagi, siang, sore makan itu tidak cuma sebentar, bisa 2 jam. Karena apa? Mereka cerita tentang kehidupan. Mereka cerita bagaimana Tuhan baik, mereka cerita dari Alkitab dan sebagainya. Semua, walaupun kadang-kadang saya mendengar cerita mereka mungkin sudah 10 kali, 1000 kali. Tetapi mereka semua mengulangnya di dalam makan. Dan juga anak-anak juga ditanya, hari ini pengalamannya apa? Ngapain Hari aja? ini kesaksiannya apa? Hari ini yang paling kamu gak suka, keselnya apa? Dan itu menjadi ajang di mana kita saling belajar satu dengan yang lain. Luar biasa sih, buat saya tetap makan itu adalah sarana terbaik untuk kita menyampaikan sesuatu. Sekarang saya mau tanya nih, Pak dan Ibu ini kan mengalami badai tidak cuma soal ekonomi. Tapi waktu itu sempat mengalami badai di dalam kesehatan. Ya, Bapak berapa kali sakit sampai kondisi yang sangat kritis lah istilahnya ya. Nah, boleh diceritakan nih, badai kesehatan apa saja yang dialami oleh Bapak, Ibu, juga anak-anak? Iya, saya pernah ngalamin
hipertensi sama detak jantung itu sampai sudah hampir stroke itu. Hampir stroke. Saya cuma satu ingat waktu itu bangun pagi saya tes itu ya, saya tes tensi. Baru detak jantungnya udah kayak angka jam stopwatch. Loh, ini saya kaget. Kok dari mulai 110, 120, 115, naiknya cepat. 120 sampai 160. Udah kayak ada drum di jantung saya. Ini apa? Saya bilang ambilin kancing peniti sama lilin. Untuk tusuk dibakar, tusuk di jari itu sampai nggak keluar darahnya kental. Saya paksa, saya korek. Begitu keluar setetes dia mulai agak turun. Dan memang saya alami memang untuk badai kesehatan itu kita pernah jalanin juga itu. Covid waktu itu kalau nggak salah pernah ya. Dulu Covid juga. Sampai pernah hampir drop juga ya, sangat Iya. drop. Berapa lama itu waktu itu? Covid itu kita 2 bulan ya, 2-3 bulan kita sampai hilang rasa. Cuma hilang bapak atau penciuman. ibu juga kena? Bergilir. Jadi Bergilir awalnya semua. itu Iya. kami orang tua. Begitu kami masa recovery sudah mulai agak membaik tapi masih lemas, masih keliangan lah. Anak-anak gantian. Bertiga itu gantian. Yang Iya. sulung dulu, yang sulung mendingan, yang tengah udah yang kecil gantian. Jadi 2 bulan full. 2 Iya. bulan full. Dan kita pagi itu masih ada doa terus, pagi jam 6 malam doa terus. Kita pujian penyembahan kita hadapin. Masih oke gitu ya. Iya. Padahal sudah hampir-hampir lewat tuh rasanya ya. Sudah Badan hampir, sudah ya. sampai sama sekali begitu Iya, nggak bisa mengerikan berdiri, sekali. bergerak. Tuh memang benar. Nafas sesak Covid, waktu itu. nafas sesak. Tapi kita percaya ini Tuhan pasti tolong. Apa tidak ada ketakutan tuh pada waktu Covid di mana nafas sesak, orang lain kan sudah panik ya, cari tabung oksigen, kemudian mungkin, aduh bagaimana ini sudah lebih memilih untuk mungkin ke rumah sakit. Bagaimana waktu itu Bapak dan Ibu bisa punya ketenangan sampai melewati semua, bahkan tidak masuk rumah sakit ya, tetap tenang di rumah, bahkan mengurus anak-anak sendiri, bahkan sampai menolong orang lain. Kami dengar bahwa Iya. Bapak dan Ibu menolong itu sampai ratusan orang, ditolong, didoakan pada waktu Covid. Iya. Ini ceritanya bagaimana? Kekuatan dari mana ini? Iya, waktu itu kita juga kan kasih info ke gereja, ke pelayanan. Jadi kita cuman dikasih vitamin, tapi kita nggak menyerah, kita bangkit. Waktu itu waktu Covid malah kita bagi-bagi makanan. Wah. Di ibadah kita bagi-bagi makanan di gereja itu sampai 1 bulan. Wah, rasanya jadi malah kita nggak terpikir kita itu sakit. Kita jalanin terus. Justru kita menolong orang. Waktu itu kita bergerak ya di gereja. Dan isoman, Di mereka yang isoman, ya. iya kita bergerak di situ, yang semprot Semua buat menolong banyak daerah-daerah yang daerah-daerah miskin. Bahkan waktu itu masih kondisi juga kita ke Tangerang ikut pelayanan juga dengan kondisi kita memang masih baru mulai ya, baru pemulihan, baru recovery. Tapi itulah Tuhan ya, kita juga nggak tahu mendadak kekuatan Dari mana ya? Iya, dari mana. Iya. Malah sakitnya udah gantian, tapi puji Tuhan juga kalau gantian ya. Kalau Iya, sekalian betul. semua kan bingung juga ya. betul. Tapi ini adalah bukti nyata bahwa di saat badai bergelora, Tuhan itu menenangkan badai. Dia tetap berkata, jangan takut karena aku menyertai. Ini juga bukti bahwa Immanuel itu benar-benar ada. Aku beserta dengan engkau dalam segala keadaan. Banyak orang berpikir Immanuel ketika kita tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada kekurangan. Tetapi yang namanya Immanuel, justru Tuhan beserta melewati segala keadaan. Dia ada
di saat engkau sedang di saat paling terendah dalam hidup ini. Dia ada di saat kita kehilangan segala sesuatu. Dia ada pada saat kita benar-benar tidak punya uang untuk bayar listrik. Dia ada di saat kita sangat kesakitan. Badan panas, menggigil, tidak bisa bergerak, denyut jantung udah seperti stopwatch. Dia ada di situ. Dan itulah bukti dari Dia Immanuel. Nah ini saat terakhir nih ya. Bapak juga mengalami badai di mana kehilangan keluarga. Iya. Ya, dalam 10 tahun ini ada kehilangan cukup banyak. Iya. Ada kakak, ada adik, bahkan ada anak. Iya. Nah, boleh sedikit share kehilangan yang dialami apa saja dan Gimana Mbak bagaimana melewati? Melewati kehilangan demi kehilangan, karena banyak orang itu stres, bahkan gila, bahkan sangat yang namanya depresi yang gak bisa tidur karena kehilangan. Siapa dulu nih? Berapa banyak kehilangan nih yang dialami? Iya, ketika COVID itu ya, saya waktu itu kehilangan orang tua saya. Jadi itu waktu itu bukan tahun ini, jadi ke Israel yang tahun sebelumnya itu. Waktu itu tuh mau berangkat dan tiba-tiba bapak saya itu dia laporan, dia WhatsApp saya bilang, "Bapak demam. Sudah dari semalam. Udah minum obat, hari ini belum sembuh juga." Sampai terus akhirnya singkat cerita saya belum sempat gitu, jadi keduluan kakak saya kan, akhirnya dibawalah ke rumah sakit, dirawat. Nah, setelah dirawat selama kurang lebih 2 minggu itu membaik, pulang ke rumah, hitungan hari itu saya menjemput dari rumah sakit, hitungan hari meninggal. Nah di situ saya benar-benar yang, Tuhan ini kenapa gitu, menjelang sebelum berangkat ke Israel waktu itu, Tuhan ada apa? Cuman saya tetap percaya bahwa semuanya baik, karena Tuhan kasih pengertian gini, aku jemput pulang itu memang karena rumahnya sudah jadi di surga sana. Dan terus juga kalau umpamanya ini kejadiannya ketika kamu di Israel, kamu malah malah nanti nggak ketemu, kamu malah nanti bingung gimana caranya. Sedangkan ibu saya itu sendirian di rumah, karena kan kakak-kakak saya sudah berkeluarga dan sudah punya rumah sendiri gitu loh. Dan mereka tinggal berdua. Ibu nanti bingung gitu loh. Jadi Tuhan kasih pengertian itu, saya ngucap syukur gitu, Tuhan jemput pulang sebelum saya pergi ke Israel. Dan jadi kita sudah tetap punya rumah di surga ya. Iya, tetap segalanya saya lihat Tuhan atur itu baik gitu loh. Walaupun mungkin dari sisi kehilangan ya sedih juga dan mendadak gitu, tiba-tiba hitungan hari ibu saya telepon, semalam bapak koma, dan pagi itu langsung dibawa ke rumah sakit yang dekat rumah orang tua saya. Dan ketika saya datang itu sudah nggak ada dan nggak bisa dijenguk ke dalam karena kan dokter itunya suspeknya itu COVID. Jadi saya cuma bisa ngeliat dari ruang itunya kan, ruang dari luar lah, dari ICU. Saya hanya bisa ngelongok dan nggak boleh masuk. Dan saya lihat bapak saya itu benar langsung dibungkus, masukin peti. Nah itu. Terus kehilangan. Kalau saya dalam 1 bulan selisih 20 hari itu kehilangan kakak saya, abang saya, meninggal umur masih muda, 60-an. Dalam tempo 20 hari kemudian yang nyusul lagi yang satu, dan memang kami yang tinggal di Bekasi dekat. Ya saya sempat awalnya, waduh ini terpaan begitu ya. Tapi saya percaya orang yang meninggal sudah dalam Tuhan, dia sudah pasti di sorga. Saya kuatin anak-anaknya, karena mendadak juga, semuanya mendadak, dua-dua mendadak, nggak ada ancang-ancang, nggak ada sakit, nggak ada. Begitu ada dia nggak enak badan, langsung pulang. Nah, yang anak-anaknya yang memang shock. Jadi saya Dan juga kurun waktu juga pendek ya, dalam waktu 20 hari. Saya ceritakan kisah kita juga supaya mereka dikuatkan dengan kepergian abang saya itu, papa mereka. Dan sekarang mereka kuat. Tuhan tetap kuat. Iya, tetap kuat. Belum lagi yang abang saya juga kena depresi di Medan. Nggak tahu kenapa juga, karena dia melakukan suatu kesalahan waktu bekerja. Ternyata setelah pensiun dia bendahara, tapi yang salah sebenarnya ketua koperasinya, dan dia juga ikut terseret.
dan dia depresi, dan saya juga berangkat ke Medan menguatkan, dan puji Tuhan dia udah pulih sekarang dari depresi. Sudah pulih? Sudah pulih. Wow, dengar ya, sukacita ya. Sukacita. Karena pada waktu itu masih parah-parahnya ya. Iya. Tapi setelah pulang dari situ langsung pulih berarti. Pulih, Ketika Bapak langsung. dari pulang dari Medan, dilayani, didoakan, langsung pulih. Pulih dia. Sekarang sudah mau makan, sudah sudah mau ke ibadah lagi. Aduh, puji Tuhan, puji Iya. Tuhan. Sekarang in prinsip berarti hampir seluruh aspek dalam hidup Bapak Ibu sudah dipulihkan. Amin, sudah Oh, dipulihkan. puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Kita punya Tuhan Anak-anak, yang kesehatan. kesehatan. Iya, jadi anak-anak saya juga yang dulunya juga makan sembarangan, suka gula, suka ini manisan malah apa. lebih Dia sehat. lihat orang Lebih tua sehat. dia juga, oh iya ya jus apa gitu. Ya sayur-sayur, jadi mau makan sayur mereka. Jadi memang Hidup sehat. hidup sehat. Wah, luar biasa, luar biasa. Iya. Kita tahu bahwa ujungnya membawa kebaikan. Badai bisa terjadi, Amin. tetapi Tuhan pegang kendali. Kegoncangan bisa terjadi, tapi Tuhan adalah Tuhan di atas semua masalah. Dia pasti turun tangan dalam segala keadaan. Sekali lagi apapun badainya, saat kita izinkan Tuhan tetap ada dalam perahu keluarga kita, perahu ekonomi kita, tenang saja, badai itu pasti berlalu. Tapi izinkan dia masuk dalam perahumu, izinkan Tuhan masuk dalam bahtera keluargamu. Karena inilah MMA, mertua menantu, Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa!